Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai negara hukum dan HAM. Berikut adalah nama-nama kelompok. Pengertian hukum. Menurut KBBI, hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Menurut Plato, hukum adalah seperangkat peraturan-peraturan yang tersusun secara baik serta teratur yang sifatnya mengikat hakim dan masyarakat. Menurut Karl Marx, hukum merupakan suatu cerminan dari hubungan-hubungan hukum ekonomis dalam masyarakat dalam tahap perkembangan tertentu. Pengertian negara hukum. Secara umum, negara hukum merupakan negara yang penyelenggaraan pemerintahannya bertumpu pada dasar hukum yang berlaku di negara tersebut. Menurut Aristoteles, negara hukum adalah negara yang terdiri atas hukum yang menjamin keadilan bagi warganya. Hukum dapat dibagi menjadi dua menurut bentuknya, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Menurut Hugo Grape, hukum adalah negara yang berdasarkan pada hukum dan harus bertanggung jawab kepada hukum. Unsur negara hukum secara umum terbagi menjadi 4. Yang pertama, hak dasar manusia dihargai sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagaimana manusia. Yang kedua, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu. Yang ketiga, pemerintahan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, hadirnya peradilan dalam perselisihan antara rakyat dengan pemerintahannya. Ciri-ciri negara hukum dibagikan menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu kekuasaan dijalankan sesuai dengan hukum positif yang berlaku. Yang kedua, pekerjaan negara berada di bawah kontrol kekuasaan kehakiman yang efektif. Yang ketiga, berdasarkan sebuah undang-undang yang menjamin HAM. Yang keempat, menuntut pembagian kekuasaan. Tujuan negara. Di sini saya mengambil tujuan dari negara menurut beberapa ahli. Yang pertama yaitu menurut John Locke. John Locke menyatakan bahwa tujuan negara adalah memelihara dan menjamin terlaksananya hak-hak hak-asasi manusia. Kekuasaan penguasa dibatasi oleh HAM tersebut. Yang kedua yaitu menurut Kranersburg, menyatakan bahwa negara tidak hanya menjaga ketertiban hukum serta melindungi hak dan kewajiban warga negaranya, melainkan negara secara aktif juga harus berupaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga adalah menurut Plato. Plato menyatakan tujuan negara adalah untuk memajukan kesusilaan manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Konsep negara hukum. Gagasan, cita, atau ide negara hukum selain terkait dengan konsep restat, dan the rule of law juga berkaitan dengan konsep nomokrasi, état de droit di Perancis, stato di diritto di Italia, dan socialis legality di negara komunis atau sosialis. Di zaman modern, konsep negara hukum di Eropa kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laban, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman yaitu Rechtsstaat. Sedangkan dalam tradisi Anglo-Amerika, konsep negara hukum dikembangkan atas kepeloporan AVDK dengan sebutan the rule of law. Menurut Julius Stahl, konsep negara hukum yang disebutnya dengan istilah Rechtsstaat itu mencakup 4 elemen penting, yaitu perlindungan hak asasi manusia, yang kedua pembagian kekuasaan, yang ketiga pemerintah berdasarkan undang-undang, yang keempat peradilan tata usaha negara. Sedangkan AVDK menguraikan adanya 3 ciri penting dalam setiap negara hukum yang disebutnya dengan istilah the rule of law, yaitu 1. Supremacy of law, 2. Equality before the law, 3. Due process of law. Nah, dari prinsip yang dikemukakan oleh 2 tokoh tadi dapat digabungkan sehingga menghasilkan ciri-ciri dan prinsip negara hukum di zaman sekarang. Selanjutnya ada konsep negara hukum menurut Profesor Utrecht
Profesor Utrecht membedakan antara negara hukum formil atau negara hukum klasik dan negara hukum material atau negara hukum modern. Negara hukum formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil atau yang bersifat formil dan sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis. Sedangkan yang kedua yaitu negara hukum material yang lebih mutakhir, mencakup pula pengertian keadilan di dalamnya. Karena itu, Wolfgang Friedman dalam bukunya Law in Changing Society membedakan antara rule of law dalam arti formil, yaitu dalam arti organized public power, dan rule of law dalam arti material, yaitu the rule of just law. Pembedaan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa dalam konsepsi negara hukum, keadilan tidak serta-merta akan terwujud secara substantif, terutama ketika pengertian orang mengenai hukum itu sendiri dapat dipengaruhi oleh aliran pengertian hukum formil dan dapat pula dipengaruhi oleh aliran pikiran hukum material. Jika hukum dipahami secara kaku dan sempit dalam artian peraturan perundang-undangan semata, niscaya pengertian hukum yang dikembangkan juga bersifat sempit dan terbatas serta belum tentu menjamin keadilan substantif. Karena itu, di samping istilah the rule of law oleh Friedman juga dikembangkan istilah the rule of just law untuk memastikan bahwa dalam pengertian kita tentang the rule of law tercakup pengertian keadilan yang lebih esensial daripada sekedar memfungsikan peraturan perundang-undangan dalam arti sempit. Indonesia sebagai negara hukum. Konsep negara hukum Indonesia berdasarkan Pancasila, yang artinya suatu sistem hukum yang didirikan berdasarkan asas-asas dan kaidah atau norma-norma yang terkandung atau tercermin dari nilai yang ada dalam Pancasila sebagai dasar kehidupan bermasyarakat. Hal ini tertuang dalam beberapa pasal di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, satu dalam pasal UUD NRI 1945, pasal 1 ayat 3 yang berbunyi bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Yang kedua dalam bab 10 pasal 27 ayat 1 yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal ini menjelaskan setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum dan pemerintah wajib menjunjung tinggi tanpa pandang bulu, tanpa melihat status seseorang. Yang ketiga, dalam pasal 28 ayat 5 yang berbunyi bahwa untuk penegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Negara hukum menurut UUD 1945 adalah negara yang berdasarkan pada kedaulatan hukum. Indonesia menganut konsep negara hukum berdasarkan konsep Rechtsstaat. Berdasarkan konsep Rechtsstaat, negara merupakan subjek hukum. Ciri-ciri konsep Rechtsstaat yang seperti sudah dijelaskan di slide selanjutnya, yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya, adalah yang pertama adanya perlindungan terhadap HAM, yang kedua adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan, yang ketiga pemerintah berdasarkan peraturan atau perundang-undangan, yang keempat adanya peradilan administrasi. Selanjutnya ada 13 prinsip pokok negara hukum menurut konsep Rechtsstaat yang berlaku di zaman sekarang. Ke-13 prinsip pokok tersebut merupakan pilar-pilar utama yang menyanggah berdiri tegaknya suatu negara modern sehingga dapat disebut sebagai negara hukum atau the rule of the law atau Rechtsstaat dalam arti yang sebenarnya, yaitu 1. Supremasi hukum atau supremacy of law.
adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Dalam perspektif supremasi hukum, pada hakikatnya pemimpin tertinggi negara yang sesungguhnya bukanlah manusia, tetapi konstitusi yang mencerminkan hukum yang tertinggi. Pengakuan normatif mengenai supremasi hukum adalah pengakuan yang tercermin dalam perumusan hukum atau konstitusi. Sedangkan pengakuan empirik adalah pengakuan yang tercermin dalam perilaku sebagian terbesar masyarakatnya bahwa hukum itu memang suprim. Yang kedua, persamaan dalam hukum atau equality before the law. Adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik. Dalam rangka prinsip persamaan ini, segala sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasinya diakui sebagai sikap dan tindakan yang terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus dan sementara yang dinamakan affirmative action guna mendorong dan mempercepat kelompok masyarakat tertentu atau kelompok warga masyarakat tertentu untuk mengejar kemajuan sehingga mencapai tingkat perkembangan yang sama dan setara dengan kelompok masyarakat kebanyakan yang sudah lebih maju. Yang ketiga, asas legalitas. Dalam setiap negara hukum dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya, yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Yang keempat, pembatasan kekuasaan. Adanya pembatasan kekuasaan negara dan organ-organ negara dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horizontal sesuai dengan hukum. Dengan begitu, kekuasaan tidak akan tersentralisasi dan terkonsentrasi dalam satu organ atau satu tangan yang memungkinkan terjadinya kesewenang-wenangan. Yang kelima, organ-organ campuran yang bersifat independen. Dalam rangka membatasi kekuasaan itu, di zaman sekarang berkembang pula adanya peraturan kelembagaan pemerintah yang bersifat independen, seperti bank sentral, organisasi tentara, dan organisasi kepolisian. Independensi lembaga-lembaga tersebut dianggap sangat penting untuk menjamin prinsip negara hukum dan demokrasi. Yang keenam, peradilan bebas dan tidak memihak. Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak atau independent and impartial judiciary. Peradilan bebas dan tidak memihak ini mutlak harus ada dalam setiap negara hukum. Dalam menjalankan tugas yudisialnya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun, baik karena kepentingan jabatan politik maupun kepentingan uang atau ekonomi. Yang ketujuh, peradilan tata usaha negara. Meskipun peradilan tata usaha negara juga menyangkut prinsip peradilan bebas dan tidak memihak, tetapi penyebutannya secara khusus sebagai pilar utama negara hukum tetap perlu ditegaskan tersendiri. Dalam setiap negara hukum harus terbuka kesempatan bagi tiap-tiap warga negara untuk menggugat keputusan pejabat administrasi negara dan dijalankannya putusan hakim tata usaha negara oleh pejabat administrasi negara. Peradilan tata usaha negara ini penting disebut tersendiri karena dialah yang menjamin agar warga negara tidak dizalimi oleh keputusan-keputusan para pejabat administrasi negara sebagai pihak yang berkuasa. Yang kedelapan, peradilan tata negara. Di samping adanya peradilan tata usaha negara yang diharapkan memberikan jaminan tegaknya keadilan bagi tiap-tiap negara, negara hukum modern
juga lazim mengadopsi gagasan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraannya, baik dengan pelembagaannya yang berdiri sendiri di luar dan sederajat dengan Mahkamah Agung, ataupun dengan mengintegrasikannya ke dalam kewenangan Mahkamah Agung yang sudah ada sebelumnya. Pentingnya peradilan ataupun Mahkamah Konstitusi adalah dalam upaya memperkuat sistem checks and balance antara cabang-cabang kekuasaan yang sengaja dipisah-pisahkan untuk menjamin demokrasi. Yang ke-9, perlindungan hak asasi manusia. Adanya perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegaknya melalui proses yang adil. Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut di masyarakat secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai ciri yang penting suatu negara hukum yang demokratis. Yang ke-10, bersifat demokratis. Dianut dan dipraktekkannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan ditegakkan mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepihak oleh atau hanya untuk kepentingan penguasa secara bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Yang ke-11, berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara. Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama. Cita-cita hukum itu sendiri, baik yang dilembagakan melalui gagasan negara demokrasi maupun yang diwujudkan melalui gagasan negara hukum, dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Yang ke-12, transparansi dan kontrol sosial. Adanya transparansi dan kontrol sosial yang terbuka terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan hukum, sehingga kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam mekanisme kelembagaan resmi dapat dilengkapi secara komplementer oleh peran serta masyarakat secara langsung atau partisipasi langsung dalam rangka menjamin adanya keadilan dan kebenaran. Yang terakhir, yang ke-13, berketuhanan yang Maha Esa. Khusus mengenai cita negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila, ide kenegaraan tidak dapat dilepaskan pula dari nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa, yang merupakan sila pertama dan utama Pancasila. Karena itu, di samping ke-12 ciri atau unsur yang terkandung dalam gagasan negara hukum modern seperti di atas tersebut, unsur ciri yang ke-13 adalah bahwa negara hukum Indonesia itu menjunjung tinggi nilai-nilai kemahaesaan dan kemahakuasaan Tuhan. Artinya, diakuinya prinsip supremasi hukum tidak mengabaikan keyakinan mengenai kemahakuasaan Tuhan yang Maha Esa yang diyakini sebagai sila pertama dan utama dalam Pancasila. Karena itu, pengakuan segenap bangsa Indonesia mengenai kekuasaan tertinggi yang terdapat di dalam hukum konstitusi di satu segi tidak boleh bertentangan dengan keyakinan segenap warga bangsa mengenai prinsip dan nilai-nilai kemahakuasaan Tuhan yang Maha Esa. Dan di pihak lain, pengakuan akan prinsip supremasi hukum itu juga merupakan pengejawatahan atau ekspresi kesadaran rasional kenegaraan atas keyakinan pada Tuhan yang Maha Esa yang menyebabkan setiap manusia Indonesia hanya memutlakkan yang esa dan menisbikan kehidupan antar sesama warga yang bersifat egaliter dan menjamin persamaan dan penghormatan atas kemajemukan dalam kehidupan bersama dalam wadah negara Pancasila.
Baik, selanjutnya ada hak asasi manusia. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, HAM merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi. Oleh siapa? Oleh negara, hukum, dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun, sehingga sifatnya universal. HAM ini pada prinsipnya tidak dapat dicabut. Hak asasi manusia juga tidak dapat dibagi-bagi, karena saling berhubungan dan saling bergantung. Dalam terminologi modern, hak asasi manusia dapat digolongkan menjadi hak sipil dan politik yang berkenaan dengan kebebasan sipil, seperti hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, dan kebebasan berpendapat, serta hak ekonomi, sosial, dan budaya yang berkaitan dengan akses ke barang publik, seperti hak untuk memperoleh pendidikan, hak atas kesehatan, dan sebagainya. Lalu ada kewajiban HAM. Menurut Profesor Dr. Notonegoro, kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya diberikan oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain yang pada prinsipnya dituntut secara paksa. Jadi kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Kewajiban HAM merupakan bentuk pembatasan atas hak asasi manusia yang dapat sebagai sumber munculnya sifat egoisme individu. Selain mempunyai hak, manusia juga mempunyai kewajiban asasi. Kewajiban HAM tersebut diantaranya yang pertama, kewajiban manusia untuk menjalankan tugas sebagai manusia. 2. Kewajiban moral atas dasar norma benar dan salah sebagaimana diterima dan Lalu kewajiban HAM diantaranya, yang pertama, kewajiban manusia untuk menjalankan tugas sebagai manusia. 2. Kewajiban moral atas dasar norma benar dan salah sebagaimana diterima dan diakui oleh masyarakat. Yang ketiga, kewajiban sosial atas dasar norma dan tingkah laku lingkungan sosial. Dan yang paling penting adalah kewajiban kepada Tuhan Sang Pencipta. Yang keempat, kewajiban asasi manusia akan membuat kehidupan menjadi lebih baik dengan pemenuhan kewajiban yang harus dilakukan sekaligus untuk dapat memenuhi hak asasi manusia. Nah, contoh sederhana dari kewajiban hak asasi manusia yang dapat kita lakukan adalah dengan menghormati orang lain, maka hak orang lain untuk mendapat penghormatan juga sudah terpenuhi. Karakteristik hak asasi manusia. Karakteristik hak yang dimiliki manusia tidak dapat berdiri sendiri dan tidak ada yang paling penting juga di antar karakteristik karena mereka tuh bersifat saling mengikat antar komponen. Yang pertama ada universal atau universality. Artinya universalitas hak tidak dapat berubah atau tidak dialami dengan cara yang sama oleh semua orang. Hak asasi bersifat umum, semua orang dan tanpa terkecuali. Mendapatkannya secara cuma-cuma juga bukan karena kedudukan atau jabatan yang diembannya. Lalu ada karakteristik martabat manusia atau human dignity. Hak asasi manusia ini kan ditemukan pada pikiran setiap individu tanpa memperhatikan umur, budaya, keyakinan, ras, gender, dan sebagainya. Oleh karenanya harus dihormati dan dihargai hak asasinya. Konsekuensinya, semua orang memiliki status hak yang sama dan sederajat dan tidak bisa digolong-golongkan berdasarkan tingkat hierarkis. Lalu yang ketiga ada karakteristik kesetaraan atau equality. Konsep kesetaraan ini melihat dari pasal 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM yang menyatakan setiap umat manusia itu dilahirkan merdeka dan sederajat dalam harkat dan martabatnya. Terus yang keempat non-diskriminasi atau non-discrimination. Non-diskriminasi ini memastikan bahwa tidak seorang pun dapat meniadakan hak asasi orang lain karena faktor luar seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, dan sebagainya. Lalu tidak dapat dicabut. Hak individu ini tidak dapat direnggut, dilepaskan, dan dipindahkan. Tapi hak asasi manusia dapat dibatasi untuk alasan yang dibenarkan menurut hukum pada suatu negara.
Seperti jika ada seseorang yang melakukan tindak pidana dengan ancaman kurungan penjara, jadi hak ia saat di penjara itu tidak dapat dikurangi. Namun hak mendapat hiburan, berwisata, bahkan makan atau minum itu dibatasi. Jadi tidak dicabut namun dibatasi. Lalu yang keenam ada tidak bisa dibagi atau indivisibility. Mengapa maksudnya tidak dapat dibagi? HAM ini baik sipil, politik, sosial, budaya, ekonomi itu semuanya bersifat inheren atau menyatu dalam harkat martabat manusia. Jadi pengabaian terhadap satu hak akan menyebabkan pengabaian terhadap hak-hak lainnya. Karena pemenuhan dari satu hak seringkali bergantung pada pemenuhan hak lain, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Seperti contoh hak atas pendidikan dan hak atas informasi saling bergantung satu sama lain. Jika terdapat hak pendidikan yang tidak didapat oleh seseorang, maka akan berdampak pada hak memperoleh pekerjaan. Dan akan berdampak juga terhadap hak atas kesejahteraan, lalu hak hidup secara layak. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap suatu hak akan saling bertalian, yaitu hilangnya satu hak mengurangi hak lainnya. Lalu yang terakhir ada tanggung jawab negara. Jadi negara dan para pemangku kewajiban itu bertanggung jawab untuk menaati hak asasi manusia. Di Indonesia sendiri hal itu ditegaskan melalui kebijakan Presiden Jokowi melalui Nawacita, bahwa negara harus hadir kepada segenap warga negaranya melalui serangkaian instrumen HAM yang disahkan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi seandainya pemerintah gagal dalam melaksanakan tanggung jawabnya, pihak-pihak yang dirugikan itu berhak untuk mengajukan tuntutan secara layak, sebelum tuntutan itu diserahkan pada pengadilan yang kompeten atau penentu lain yang sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. HAM dalam Undang-Undang Dasar 1945. HAM dalam undang-undang ini dapat diklarifikasikan menjadi 4 kelompok, yaitu hak sipil dan politik, hak ekonomi sosial budaya, hak pembangunan dan hak khusus lain, serta tanggung jawab negara dan kewajiban hak asasi manusia. Adanya ketetapan MPR RI nomor 17 tahun 98 itu mengenai HAM, di dalamnya tercantum Piagam HAM Bangsa Indonesia dalam sidang istimewa MPR RI 1998 dan dilanjutkan dengan Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM. Nah, apa yang termuat dalam perubahan Undang-Undang 1945 sekarang dalam pasal 28A sampai dengan pasal 28J itu merujuk pada kedua peraturan perundang-undangan tersebut dengan perumusan kembali secara sistematis. Maka dalam PowerPoint ini, dalam slide ini kita menaruh isi dari pasal 28A hingga 28F. Pelanggaran hak asasi manusia. Walaupun kehidupan kita diatur oleh hukum yang berlaku, tapi masih ada juga yang melanggarnya. Begitu juga hak asasi manusia. Banyak orang yang melanggar hak asasi manusia yang orang lain miliki. Menurut pasal 1 ayat 6 nomor 39 tahun 1999 ada 2 macam kasus HAM. Yang pertama, kasus HAM yang bersifat berat, contohnya seperti pembunuhan, penyiksaan, dan perbudakan. Lalu ada kasus HAM yang bersifat biasa, contohnya pemukulan, penganiayaan, pencemaran nama baik, dan menghilangkan nyawa orang lain. Yang dimaksud menghilangkan nyawa orang lain ini seperti contohnya hukuman mati. Ini berbeda dengan pembunuhan, menghilangkan nyawa orang lain. Penyebab pelanggaran hak asasi manusia, ada 4 faktor penyebabnya. Pertama, kurang berfungsinya lembaga-lembaga penegak hukum. Lembaga-lembaga ini contohnya seperti polisi, jaksa, dan pengadilan yang belum sempurna untuk menyelesaikan kasus-kasus HAM yang ada di Indonesia.
Kedua, pemahaman belum merata tentang HAM baik di kalangan sipil maupun militer. Pemahaman tentang HAM kebanyakan belum dipahami oleh kalangan sipil karena mereka belum tahu hak-hak apa saja yang mereka miliki. Yang ketiga, kurang atau tipisnya rasa tanggung jawab. Kurang dan tipisnya tanggung jawab juga merupakan salah satu faktor mengapa pelanggaran hak asasi manusia bisa terjadi. Contohnya seperti kurang bisa menghargai hak-hak orang lain. Lalu faktor keempat, adanya pandangan HAM yang bersifat individuistik yang akan mengancam kepentingan umum. Pandangan individuistik ini mereka seperti berpandangan bahwa HAM itu adalah hal pribadi sendiri, yang artinya mereka tidak peduli oleh kepentingan orang lain. Mereka hanya menjalankan kepentingan mereka sendiri sesuka mereka sendiri tanpa menghiraukan apa konsekuensi yang mereka timbulkan kepada orang lain. Untuk menanggapi tentang pelanggaran HAM, pemerintah melakukan upaya untuk menegakkan hak-hak asasi manusia. Sebagai contoh, pertama, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Berdasarkan pertimbangan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketakwaan dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia. Oleh penciptanya, dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan, harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrat melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgang. Oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Bahwa selain hak asasi manusia juga mempunyai kewajiban dasar antar manusia yang harus terhadap manusia yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lalu ada Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000. Undang-undang tersebut adalah sebuah undang-undang yang mengatur tentang pengadilan hak asasi manusia. Secara historis, Undang-Undang Pengadilan HAM lahir karena amanat bab 9 pasal 104 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM tersebut, maka penyelesaian kasus HAM berat dilakukan di lingkungan pengadilan umum. Ini merupakan wujud dari kepedulian negara terhadap warga negaranya sendiri. Negara menyadari bahwa perlunya suatu lembaga yang menjamin hak pribadi seseorang. Jaminan inilah yang diharapkan nantinya setiap individu dapat mengetahui batas hak yang menghargai hak orang lain sehingga tidak terjadi yang dinamakan pelanggaran HAM berat untuk kedepannya. Lalu ada pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dengan Kepres nomor 50 tahun 1993 serta pembentukan Komisi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Komisi Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM berdiri sejak 1993 berdasarkan keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Komnas HAM mempunyai kelengkapan yang terdiri dari sidang paripurna dan subordinasi. Di samping itu, Komnas HAM mempunyai Sekretariat Jenderal sebagai unsur pelayanan. Ketua Komnas HAM dijabat bergiliran dengan masa jabatan 2,5 tahun. Namun, mulai 2013, Ketua Komnas HAM dijabat bergiliran dengan masa jabatan 1 tahun. Tujuannya dibangun Komnas HAM, pertama untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang
Dasar 1945 dan Piagam PBB serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Lalu kedua, meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya dari pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Lalu ada Komnas Perempuan. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan adalah lembaga negara yang independen untuk menegakkan hak asasi manusia perempuan Indonesia. Komnas Perempuan dibentuk melalui keputusan Presiden nomor 181 tahun 1998. Pada tanggal 9 Oktober 1998 yang diperkuat dengan Peraturan Presiden nomor 65 tahun 2005. Komnas Perempuan lahir dari tuntutan masyarakat sipil terutama kaum perempuan pada pemerintah untuk mewujudkan tanggung jawab negara dalam menanggapi dan menangani persoalan kekerasan terhadap kaum perempuan. Tuntutan tersebut berakar pada tragedi kekerasan seksual yang terutama dialami oleh perempuan etnis Tionghoa dalam kerusuhan Mei 1998 di berbagai kota besar di Indonesia. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.